secara turun-temurun, apa suatu hal yang bisa dipelajari sebenarnya, Mas? Karena saya mau diperintah. Nah, dari pengalaman mau diperintah itu, saya sambil belajar. Halo guys, jumpa lagi di acara Rezeki Pinggiran. Barangkali ini video bisa jadi inspirasi, motivasi. Silakan bisa diambil hikmahnya. Tapi jikalau tidak ya nanti tinggal disampaikan di kolom komentar ya, biar kita bisa jauh lebih berkembang gitu. Kita akan ngobrol santai, ngopi ngudut sing enak bae dengan Mas yang namanya Mas Goyol ya. Goyol. Aslinya siapa sih Mas? Nah, Sing aja Goyol. kalau nama asli itu Kamijo. Ya, nama beken lah ya. Nama Kayak beken. misalkan Muhammad Nazril Ilham, gue kan nama sesuai dengan identitas asli. Dipanggilnya Aril, gue kan nama beken. Ya begitulah kurang lebih. Iya, Iya. Saat saya masih di sekolah tingkat dasar itu, Pak Goyol itu kita kenal dengan istilah Pak Guru. Ya. Tapi kemarin Ayo, dukung kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. pas waktunya mengaring SD, kok orang Seorang anak nggak ada ya, sudah hilang. Kapan ya Mas? Ya untuk pengalaman hidup saya memang ya seperti itulah. Jadi pada saat dulu kurang lebih tahun 94 saya masuk ke SD. Jadi seorang TU. Ya. Kurang lebih sekitar 14 tahun lah. Nah, terus yang namanya pengalaman hidup itu kan sendiri-sendiri. Datanglah cobaan, mungkin berat hati atau senang hati saya meninggalkan sekolahan itu. Tahun 2012, jadi tinggal hitung aja. Dari tahun 1994 sampai berakhir 2012. Ya, semenjak saat itu saya belajar dan menekuni jerene wong-wong kuwi tukang pijet. Tapi memang dasarnya dari dulu tahun 95 itu sudah mulai nek diperintah wong kuwi gelem. Oh, Jadi pengalamanku itu berawal dari gelem. Jadi saya ya mungkin sampai saat sekarang sih belum bisa, cuman sering diperintah nang wong, ya mungkin judulnya nang wong darane bisa. Ya alhamdulillah sampai saat sekarang istilahnya ya menjadi status pekerjaan saya. ini nang KTP kurang bisa ya. KTP kalau dalam istilah status kan nggak ada tukang pijat. Jadi KTP bunyinya kalau nggak salah ya masih tani juga Pak, wira swasta Pak ya. Ya kayak begitu Mas. Mas ya. Rata-rata bocah enom kuwi ya, bocah enom ya nyonyong dewek kemian ya. Ora pernah ana sedikit pun gambaran kayak dadi tukang pijat. Ya. Siki pertanyaannya, apa nek profesi pijat itu merupakan keilmuan yang secara turun-temurun? Apa suatu hal yang bisa dipelajari sebenarnya, Mas? Kalau menurut saya mungkin ada satu sisi yang faktor turun-temurun. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau saya sendiri dari alur nenek moyang saya itu nggak ada yang jadi tukang urut. Nah, saya punya pengalaman seperti itu atas dasar pada dasarnya dulu karena saya mau diperintah. Nah, dari pengalaman mau diperintah itu saya sambil belajar. Nah, guru saya adalah sebuah buku. Ya, guru saya buku. Intinya kemauan yang keras, tekad yang kuat untuk belajar. Itulah sebagai bisa dari guru. Potensi-potensi yang tersembunyi itu bisa dikeluarkan ya. Ya betul. Untuk kayak gitu kan seringnya kan lah nyongger dagang, alah nyora ada turunan dagang. Lah kuwi sing pola pikir yang seperti itu sing tidak kena salah. Macet, itu salah kadang-kadang. Mas. Iya. Jadi kadang-kadang perkembangan kita atau kesuksesan kita itu berasal dari istilahnya gemik atau rajin atau tekun. Yang jelas tekun. Jadi apa yang kita mau dan apa yang kita kerjakan kita tekuni, insya Allah ya sukses lah. Istilahnya seperti itu Mas.
Jadi untuk sementara alhamdulillah sampai dengan saat ini jerene wong gue ngarani goyol tukang pijet. Ya mungkin karena mereka sing wis pernah tek pijet nang nyong ana kepriwe ya? Kecocok. Ya ada kecocokan lah yang jelas seperti itu. Kesimpulan awal, sesuatu itu bisa dipelajari sebenarnya. Bisa dipelajari, bukan hanya sekedar kemampuan dalam mijet ya. Itu kan hanya salah satu sing naring kono orana gambaran sebelumnya cita-cita seorang anak SD ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi tukang pijet kayaknya enggak ada. Iya, Rata-rata ya pegawai begitulah, guru. Jadi kayak Biki ya, profesi-profesi itu sebenarnya bisa dipelajari, keilmuan itu bisa dipelajari. Pernah krungu ke camat, pak camat, golati pak goyol. Nah apa kok sampean bisa digolati nang wong-wong gue? Ini mungkin mereka itu bisa dikata ketagihan. Ya mungkin dikarenakan waktu dipijat atau pemijatannya, gue mungkin ada rasa kecocokan, getak tular, akhirnya merambat tambah tur juga anak unsur ketagihan kayak gue mas, ketagihan. Jadi sumpamane wis pernah pijat mengenyong jerene ya gue ya embuk sih bener ya, apa mungkin sekedar pengakuan atau mungkin fakta juga saya ndak tahu. Tapi intinya jarene nek wis pernah pijat mengenyong, nek aring wong lihat jarene ya maksudnya kepriwe lah aku kurang ngerti, cuman ya begitulah keadaannya, faktanya kayak gue mas bro. Ning berarti selama ini sampean terima praktek pijat itu nang rumah apa juga ada tempat khusus ya nang ndi iki mas? Untuk soal itu ya alhamdulillah saya bisa didatangin dan bisa diundang ya. Pokoknya saya selagi pas kebetulan di rumah nggak ada pasien, insya Allah saya bisa datang. Dari Purwokerto datang, dari Purbalingga juga datang. Pernah kemarin Cilacap ya alhamdulillah. Ya entah itu ada info dari mana, saya juga kurang paham sih mas. Dia kan ilmu ya. Iya betul. Ilmu sing jenengan juga narik kono dapat dengan cara belajar ya. Iya. Seandainya mengko narik kono anak bocah PKL ya intinya anak wong kepengen ngerti kepriwe sih carane pijet, takon ilmune njaluk diawari apa jenengan gelem marahi Insya Allah dengan legowo atau dengan senang hati. Kalau ada orang atau mungkin generasi penerus yang istilahnya punya keinginan atau benar-benar mau atau cita-cita, insya Allah saya dengan legowo memberi tahu. Masalahnya kayak gini, orang tukang pijet itu bisa dikata jerene ringan, tapi ya abot. Itu menurut saya. Masalah pengalaman, kalau nggak punya pengalaman, asal-asalan maksudnya, malah bisa. Ya, iya nggak jadi ya bisa berdampak atau efek negatif. Sebagai contoh mungkin salah urat atau sakit tambah kayak begitu. Memang kudu segala sesuatu deh ilmunya kayak memang kudu dikuasai. Ya. Ikhlas ya mas. Iya betul. Ikhlas itu kan dalam arti mungkin ya gimiki lah. Tidak ikhlas. Iya, tidak mengharapkan sesuatu. Walaupun lah. Seandainya anak imbal balik, tapi kan tetap diniatin ikhlas ya mas ya. Iya. Insya Allah rezeki gue gak akan kemana. Ya. Sudah ada yang ngatur, nggak khawatir lah yang jelas. Kita harus ikhlas belajar. Ya. Intinya Gusti Allah gue sugih. Iya. Sugih selama kamu itu giat, tekun dalam bidang apapun, dalam hal apapun, pasti yakin segala sesuatunya akan membuahkan hasil. Ada balasannya lah, yang jelas ada dibalas. Jangan khawatir, ya, sabar, ya ikhlas itu kunci utama lah yang jelas. Terus tips saran hidup sehat mas, nek nyokan bapak ngopi bayi ya. Ya. Sangat iya, nek sampean kan sering ngomong ajak akan ngopi bro, gitu. Tapi orang bisa tingkan deh. Ya kalau tip untuk sehat itu kalau menurut saya perbanyaklah air putih.
Jadi kalau menurut ilmu kedokteran pun dari pihak kesehatan itu juga ada takaran kalau kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau satu hari itu harus berapa gelas itu. Tapi yang jelas untuk tips sehat itu perbanyaklah air putih. Karena kita itu tiap harinya pasti keluar keringat. Itu kalau yang sehat. Terkecuali kalau orang yang nggak sehat itu pasti nggak keluar keringat. Ya, seperti itu Mas. Kalau bisa ya mungkin kalau yang sudah hobi kopi itu biasanya menjuru ke bengkek-bengkek. Itu kalau faktor U-nya sudah lebih dari 40-an. 40 ke atas itu kebanyakan bengkek-bengkek itu Mas. Itu faktor dampak kopi kebanyakan biasanya. Ya seperti itulah tips sehat, harus banyak air putih. Bagi anak-anak muda atau bagi panjenengan semuanya yang memiliki semangat untuk belajar dan ingin belajar, Mas Boyol sendiri dengan senang hati membuka pintu lebar-lebar untuk panjenengan belajar, ndak apa-apa katanya, untuk berbagi ilmu. Begitu kan Mas Boyol ya? Ya. Oke. Udah dulu ya. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan bintang tamu yang lain juga. Untuk malam ini kita cukupkan. Salam rezeki pinggiran.